Ghetto Yahudi di Warsawa, tapi juga penderitaan sipil akibat perang total. Misalnya pemboman sekutu di Hamburg yang menewaskan 40.000 orang dengan bom api. Ada juga kisah-kisah personal yang menyentuh. Penculikan anak-anak Polandia, seperti kesaksian Alois Twardowski, perlakuan buruk terhadap tawanan perang, contohnya Ray Ellis di Italia, eksekusi massal tawanan Soviet, sampai penghancuran brutal pemberontakan Warsawa oleh SS. 180.000 orang tewas. Kembali ke Eropa Barat. Akhirnya sekutu berhasil membuka front kedua yang ditunggu-tunggu. Lewat D-Day, invasi Normandia, 6 Juni 1944. Operasi amfibi terbesar dalam sejarah itu. Setelah itu, Paris dibebaskan. Sempat ada upaya terakhir Hitler lewat pertempuran Bulge, tapi gagal. Jadi Jerman mulai terjepit dari dua arah ya? Iya, sekutu maju dari barat, Soviet dari timur. Akhirnya Berlin jatuh ke tangan Soviet, April 1945. Hitler bunuh diri di bunkarnya, Mussolini di Italia juga sudah digulingkan dan dieksekusi. Saat itulah kengerian sesungguhnya di kamp-kamp konsentrasi mulai terungkap sepenuhnya. Dan di Amerika Serikat, Presiden Roosevelt wafat, digantikan oleh Harry Truman. Betul, tapi perang di Pasifik masih lanjut. Pertempuran Okinawa itu makan korban luar biasa banyak, dan Jepang masih menolak untuk menyerah tanpa syarat. Di sisi lain, Amerika sudah berhasil mengembangkan senjata baru yang mengerikan lewat proyek Manhattan, bom atom. Nah, ini jadi dilema besar buat Truman. Akhirnya, dia membuat keputusan itu. 6 Agustus 1945, bom atom pertama jatuh di Hiroshima. 3 hari kemudian, yang kedua di Nagasaki. Ratusan ribu orang tewas seketika. Dan karena efek radiasi setelahnya ya? Iya, jumlah korban jiwa sangat besar. Setelah bom kedua itu, Jepang akhirnya menyerah. Perang Dunia Kedua pun selesai. Sebuah konflik global yang, menurut sumber ini, merenggut sekitar 60 juta nyawa. Angka yang sulit dibayangkan. Kita sudah lihat tadi titik-titik balik penting seperti Stalingrad, Midway, ada kisah keberanian luar biasa, tapi juga kebrutalan yang mengerikan. Memahami skala dan detailnya seperti yang disajikan sumber Anda ini memang sangat penting ya. Ini bukan cuma catatan sejarah, tapi pengingat keras tentang bahaya ideologi ekstrim, konsekuensi perang total yang mengerikan, dan betapa pentingnya menjaga perdamaian serta hak asasi manusia. Sumber kita ini diakhiri dengan semacam harapan ya, untuk dunia yang lebih damai setelah perang. Tapi kalau kita lihat kondisi dunia sekarang, dengan konflik yang masih terus terjadi, mungkin pertanyaan reflektif untuk Anda semua yang mendengarkan adalah, mampukah kita, sebagai umat manusia, benar-benar belajar dari sejarah kelam ini untuk mencegahnya terulang lagi?